Oke, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi baik. wabarakatuh. Bertemu lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bertemu lagi dengan Ya, saya Bambang selamat pagi. Sadono, oke, melalui channel Inspirasi Jawa Tengah. Yang channel ini didedikasikan untuk menggali inspirasi, potensi, membangun motivasi, dan mencoba mencari solusi untuk menghadapi masalah yang ada di masyarakat. Kali ini saya akan berdialog dengan Kepala Sekolah SMA PGRI 2 Padi yang berada di Kayen. Begitu Pak Suroto ya? Ya, betul, SMA PGRI 2 Kayen Pati, Pak. Ya, yang kepala sekolahnya adalah Pak Suroto. Nah, mengapa ini menarik? Karena komunikasi di bidang sosialnya itu luar biasa sekali. Saya mengikuti di Facebook ya, di Google, banyak sekali prestasi yang dicapai oleh SMA PGRI 2 di Kayen ini. Nah, tadi saya berbincang-bincang apakah itu karena prestasinya yang jauh lebih banyak dari SMA lain, baik swasta maupun negeri, atau karena rajin mengupload di medsos. Nah, tapi dua-duanya apapun ini adalah prestasi. Berarti kemampuan berkomunikasi dan memanfaatkan media ini memang perlu dicontoh. Yang ada di belakang Pak Suroto itu sudah menunjukkan piala-piala apa yang dicapai, maka nanti kita akan menunggu cerita beliau. Dan salah satu yang saya pernah buktikan sendiri, di SMA ini ada wayang orang pelajar. Saya pernah datang ke sana. Wayang orang adalah kesenian Jawa yang paling sulit karena banyak standarnya, tapi toh dicoba juga di SMA PGRI Kayen 2 ini. Pak Suroto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih. Halo Pak Bambang. Ya, 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 ya. ya. Silakan bercerita Pak Suroto. Apa yang menyebabkan berita prestasi SMA PGRI 2 Kayen ini luar biasa, banyak sekali yang bisa dibaca atau dipantau di medsos. Terima kasih. Pertama kali kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Sekali lagi batin Bapak. Nggih, minal aidin wal faizin. Lewat kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bambang Sadono sebagai tokoh idola kami yang mana memberikan kesempatan kepada kami untuk berbincang-bincang lewat media ini. Mengenai prestasi SMA PGRI 2 Kayen Pati, saya sangat bersyukur sekali Bapak, karena sebetulnya kami ini berada di desa. Kemudian dari awal itu kami memang belajar dari nol dan pada awal kami itu mencoba lebih maju lagi, akhirnya kami beli tanah untuk membangun sebuah gedung, dan dari situ kami berawal. Sebetulnya awal berdirinya itu tahun 1981, ya. Namun pada waktu itu mengalami pasang surut, ya, pasang surut. Dan apalagi kita itu sekolah swasta dan fasilitasnya belum banyak. Nah, akhirnya kami harus berbenah diri. Baru mulai tahun 2002 Bapak kami bisa lebih fokus lagi, ya, setelah kami diangkat sebagai kepala sekolah di SMA PGRI Kayen itu. Jadi dan dari situ kami mencoba. Pak Ya, Suroto Bapak, mulai jadi kepala sekolah tahun 2002 Pak ya? Sebagai 2002 itu diangkat oleh yayasan. Kemudian tahun 2004 itu kami mengikuti seleksi kepala sekolah negeri
negeri dan akhirnya diterima dan oleh PGRI diminta sekaligus untuk meneruskan di SMA PGRI. Jadi Bapak sebenarnya jadi kepala sekolah di mana? Jadi sejak tahun 2002 setelah kami fokus untuk bertugas di SMA PGRI Dua Kayen itu, kami memulai dari istilahnya dari nol begitulah Bapak ya. Karena fasilitas yang kami miliki sangat minim, sangat terbatas. Dan menyadari hal itu kami mencoba untuk memulai dengan sebuah karya-karya yang kami lakukan. Kami menyadari muridnya baru sedikit, fasilitasnya baru terbatas, dan tempatnya itu di desa. Maka pada waktu itu kami memulai dengan bagaimana untuk membuat anak-anak itu percaya diri agar supaya bisa mengembangkan selanjutnya. Maka yang saya pilih adalah lomba yang menggunakan otot dulu, Bapak. Menggunakan otot. Ya itu ya, gitu. Nah, pada waktu kami awali dengan gerak jalan. Pada waktu itu ya, itu ceritanya seperti itu. Dari gerak jalan inilah, maka kami harus istilahnya tim itu harus jadi gitu, Pak. Kita persiapkan untuk memenangkan di tingkat kabupaten, gitu ya. Tapi alhamdulillah usaha kami berhasil, kami bisa juara kabupaten, gitu Pak. Nah dari situ ya kami istilahnya mempunyai rasa pede lah gitulah untuk lomba-lomba yang lain. Nah dari situ kami kemudian guru-guru pun kami pacu, Pak Bu kalau lewat kegiatan gerak jalan kita bisa juara, yang lain pasti kamu panjenengan juga bisa untuk mengembangkan itu. Pak Suroto. Betul Pak, akhirnya. Pak Suroto. Jadi ini memang strategis sejak awal gitu Pak. Artinya bahwa untuk memperkenalkan sekolah itu melalui lomba-lomba dan juara itu lebih cepat ya. Iya betul lah Pak. Iya, memang seperti itu. Ya, tanpa itu masyarakat tidak akan percaya, Pak. Karena sekolah swasta kalau tidak punya prestasi, tidak mungkin itu didatangi oleh calon siswa begitu, Bapak. Gitu. Bisa kita lanjut ya, Pak ya. Nah, dari situ mulai dari olahraga gerak jalan, akhirnya kita coba lagi. Karena gerak jalannya sudah mampu juara satu kabupaten, yang lain harus bisa. Saya bilang itu. Terus apa Pak langkah berikutnya? Sepak bola Pak. Karena itu merupakan olahraga masyarakat. Sepak bola juga harus bisa menang. Saya bilang gitu. Alhamdulillah pada waktu itu belum menang Pak, tapi sudah juara 2 kabupaten itu sudah memberikan suara yang cukup bagus. Akhirnya kita bina terus tim itu. Kemudian kita tambah dengan volleyball Pak, itu juga olahraga masyarakat. Itu akhirnya kita mencoba untuk istilahnya itu latih tanding dengan desa-desa itu akhirnya kita itu jadi terkenal gitu Pak. Itu SMA PGRI Kayen itu pemainnya bagus-bagus seperti itu. Itu akhirnya langsung voli pun juga bisa juara 1 kabupaten itu. Artinya itu langsung berdampak terhadap jumlah murid yang mendaftar gitu Pak. Ya betul Pak, betul ya. Jadi di sisi lain prestasi, di sisi lain ketertiban kedisiplinan Pak, itu yang kita bangun. Tertib disiplin itu ya. Jadi pada waktu itu memang pada awal-awalnya tempat anak nakal itu ya SMA PGRI Kayen itu Pak. Jago tukaran, jago itu ya. Iya, kok bisa begitu Pak? Apa yang nakal-nakal sekolah ke situ gitu? Ya tadinya memang tidak ada pilihan lain Pak. Adanya cuma SMA PGRI 1 Kayen, PGRI 2 Kayen ini. Di negeri Kayen sudah ada Pak, negeri Kayen, tapi karena tidak punya prestasi kan lari ke tempat lain untuk sekolah swastanya kan gitu, ya tidak ke Kayen gitu ya. Ya kemudian dari situ akhirnya di olahraga kita sudah punya nama di tingkat kabupaten, ya. Jadi tadi saya selipkan untuk ketertiban kedisiplinan sama saja Pak, kita itu membuat tim yang kuat, kita membuat MOU dengan orang tua, artinya kalau nanti anak-anak itu sudah
istilahnya itu ada angka kredit pelanggaran pada waktu itu ya masih ingat sampai sekarang masih kita berlakukan itu ya. Jadi kalau misalnya tidak masuk sekali angka kreditnya sekian, kemudian melakukan pelanggaran sekecil apapun tercatat itu nanti sudah sampai 50 orang tua dipanggil. Pak, Bu, ini anak penjenengan itu melakukan pelanggaran ini sesuai dengan komitmen dulu. Nah, ini merupakan peringatan yang pertama. Kemudian kalau dilanjut, misalnya kok masih nakal lagi angka 75 kredit pelanggaran, itu akhirnya anak itu orang tuanya dipanggil lagi, Pak. Dipanggil lagi. Kemudian kalau sudah sampai 100, ya orang tua dipanggil lagi, anak itu dikembalikan ke orang tua. Orang tua. Gitu. Dikembalikan ke orang tua. Nah, akhirnya dari situ anak yang tadinya nakal-nakal itu karena ada semacam sanksi-sanksi itu terpaksa dikeluarkan. Akhirnya anak-anak kan jadi tertib baik, Pak itu, Pak. Pak Roto. Di sisi lain, kembali ke tadi Pak, ke lomba-lomba tadi terus yang terakhir apa panjenengan juara-juaranya ini? Kalau ini belum selesai masuk panjang itu Pak. Iya. Boleh ya Pak ya? Boleh silakan. Iya. Jadi begitu dari olahraga akhirnya macam-macam olahraga akhirnya kita kembangkan seiring dengan ketertiban kedisiplinan itu muridnya kan semakin banyak Pak. Banyak muridnya semakin banyak pilihan yang harus kita kembangkan gitu. Ya tadinya hanya sedikit kan hanya gerak jalan saja gitu Pak ya. Tidak ada pilihan lain tapi harus mateng itu ya. Satu yang mateng harus juara kabupaten itu. Nah, setelah seiring dengan itu mulai tahun 2004 itu murid kami sudah mulai berkembang baik Pak sebanyak itu ya. Itu tiap tahun tambah karena orang tua mempunyai kepercayaan terhadap lembaga untuk menyekolahkan anaknya di SMA PGRI Dwakayan ini. Kemudian dari situ kami terus mengembangkan kalau sudah ototnya itu ya kita menyentuh pada yang seninya Pak. Seni. Itu Pak ya seni. Ya, seni kita kembangkan mulai dari tari-tarian, kemudian juga termasuk yang sering tampil itu ada tari-tarian, ada sendera tari Ramayana yang di dalamnya, jadi termasuk wayang orang yang pernah Bapak itu bersani di lapangan itu. Sebetulnya hanya satu yang ditampilkan itu hanya salah satu saja. Sebenarnya kan banyak sekali yang kita tampilkan itu. Ya, sendera tari Ramayana itu sampai beberapa seri begitu dan itu ditayangkan setiap tahun minimal itu di lapangan dan di sekolah juga begitu dan juga termasuk Bapak Kepala Desa yang mempunyai apresiasi tentang itu bisa mengundang kami gitu, Pak. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya banyak sekali kesenian yang kita kembangkan, kemudian termasuk ada drama, ada menyanyi, kemudian juga ada seni-seni, ada seni karawitan, macam-macam kita kembangkan itu pada waktu itu dan alhamdulillah kami itu juga banyak memiliki prestasi di bidang seni. Ini saya bersyukur sekali, sering sekali mendapat kepercayaan dari tingkat kabupaten. Kalau ada event-event penting, itu kami yang diundang untuk mengisi acara-acara itu. Bahkan dalam kegiatan pawai itu ya dilombakan, sekolah kami itu juara 1 kabupaten, Pak. Tingkat kabupaten ya. Itu akhirnya mewakili Kabupaten Pati di Provinsi Jawa Tengah untuk mewakili itu. Dan kami juga mengikuti kegiatan-kegiatan untuk mewakili Jawa Tengah, misalnya diundang untuk kegiatan pawai di Rembang, kami mewakili Padi di Rembang. Kemudian di Jepara pernah kita mewakili Padi di Jepara. Jadi saya duta kabupaten lah istilahnya. Di Kudus juga begitu, kami mewakili untuk mengikuti sebagai duta kabupaten di Kudus. Pak Suroto. Itu, Pak. Itu kan saya lihat juga pernah menang dalam lomba-lomba penelitian kalau nggak salah Pak Suroto ya. Ya, itu ya. Nah, ini Pak, setelah tadi saya katakan ototnya oke, seninya sudah oke, kami mengembangkan yang lainnya Pak untuk mengembangkan sains.
tapi sebelum sampai Sains sebetulnya ini Pak tahun 98 itu kan seiring dengan adanya ini Pak SMK yang marak. Ini otomatis ini merupakan tantangan buat kami. Akhirnya kami juga memulai dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat itu untuk memberikan bekal kepada para siswa, terutama bekal keterampilan hidup. Nah, pada waktu itu kami studi banding ke SMA Plus Cibinong, itu Pak. Jadi teman-teman saya ajak ke sana untuk studi banding, kemudian pulang, kemudian kita tantang guru-guru itu bagaimana bisa Panda untuk mengikuti kegiatan seperti di sana yang sesuai dengan kondisi ini. Teman-teman banyak muncul ide-ide gagasan-gagasan itu, dan alhamdulillah itu sampai sekarang ini kami mengembangkan 10 macam keterampilan hidup Pak. Ya, itu ada tata rias, tata busana, tata buga, kemudian teknik elektro, kemudian teknik sepeda motor, kemudian teknik kemudian ada sinematografi. Yang sinematografi ini yang sering juara-juara film pendek tingkat nasional itu Pak juga itu ya. Jadi penjenengan SMA rasa SMK Pak. Demikian Pak, saya sering diundang untuk mengisi rapat-rapat itu. Itu Pak, ya itu teman-teman rasanya tertarik untuk seperti itu ya, dari PGR ini kalau sering mengundang saya untuk mengisi itu, untuk sharing di depan teman-teman di Jawa Tengah itu ya seperti itu. Jadi, SMA rasa SMK begitu Pak. Gitu ya. Jadi sekarang jumlah siswa berapa Pak? Berapa kelas penjenengan? 32 Pak. 32 dengan siswa? Ya. 32 kelas siswanya berapa? 1068. 8 siswa. Iya, kan berarti sama Pak, hampir sama dengan sekolah negeri penjenengan sudah. Ya, memang kurang lebih hampir sama. Nah, termasuk tadi ada sinematografi, kemudian yang sering muncul membuat besar itu kan itu karena seringnya menang di tingkat nasional maupun provinsi itu ya. Kemudian yang lainnya ada ini yang kemarin itu termasuk titipan dari masyarakat itu bahasa Korea Pak itu Pak. Karena orang masyarakat desa itu banyak yang ke Korea, Pak, ada bahasa Korea gitu. Akhirnya kami adakan juga bahasa Korea itu. Pak, itu sudah mulai nggak penjenengan jadi pilihan pertama gitu? Pokoknya sekolah di SMA negeri SMA PGRI 2 Kayen, tidak pilih sekolah yang lain, itu ada nggak? Ada Pak. Ya, karena dapat prestasi itu ya. Ya, karena ini terbukti karena ketika SMA negeri itu mulai buka, kami kan juga sudah dapat murid, Pak. Nah, seperti ini tadi sudah pendaftaran sudah 108 ini ya. Kan negeri kan belum buka. Ini artinya kan pilihannya memang ke SMA PGRI itu sejak awal gitu. Padahal Pak. daya tampung penjenengan berapa setahunnya itu? Menerima berapa? Ya 400-an Pak. 420-an itu. Jadi sampai nolak pendaftar ya? Tahun-tahun kemarin terakhir gitu Pak. Tahun-tahun terakhir kemarin seperti itu. Ya. Kalau soal ini menunggu pengumuman SMP. Gitu. Soal biaya gimana Pak? Ya biaya ini ya kami cukup-cukupan gitu loh Pak istilahnya. Kami ya kerjasama dengan pihak-pihak lain tadi untuk memenuhi fasilitas misalnya kendaraan ya kami kerjasama dengan Aqua. Akhirnya kami berlangganan untuk Aqua itu kami dikasih itu Hiace gitu ya. Itu untuk biaya untuk operasional kendaraan di sekolah, Avivi itu kerjasama dengan pihak-pihak lain gitu. Jadi kami harus hidup Pak, pola pikir kami hidup itu ya. Nah, kemudian dari tadi kan ada tata rias ya Pak. Itu kami juga mendirikan salon di sekolah Pak untuk umum juga. Kami mendapatkan penghasilan dari itu. Kemudian bengkel kami mendirikan bengkel di situ. Kami mendapatkan hasil-hasil dari itu. Kemudian dari kerjasama dengan Bank BN itu ya kami membuka
ruang kantor itu di di sekolahan itu. Jadi kami menerima dari luar itu untuk pembayaran tagihan-tagihan dan sebagainya itu. Kami juga mendapatkan hasil-hasil dari situ, Pak itu. Jadi kita harus, karena kepala sekolah dituntut untuk Pak, ini kewirausahaan sekarang ini. Iya, untuk kreatif, Pak. Pak Suroto. Iya. Sudah ada nggak siswa yang dari kecamatan atau dari kota kabupaten lain yang sekolah di situ gitu? Wah, banyak sekali, Pak. Dari Kalimantan, dari Sumatera itu banyak itu, Pak. Sudah jadi pilihan dari kalau Sumatera gitu itu banyak. Iya. Dari Lampung, dari Kepri, dari kemarin yang terakhir yang lomba tingkat nasional yang baru saja ini modeling, Pak. Jambi. Ya, anak dari Jambi. Kemudian yang sekarang ini diterima kemarin yang penelitian yang sampai di Georgia itu juga anak dari Lampung, Pak itu. Dari Lampung itu ya. Jadi ada yang prestasi. Ya kami harus terbuka, Pak itu, Pak. Jadi kalau anak-anak itu prestasi, kenapa tidak? Itu harus kita munculkan kan gitu ya. Jadi lewat berbagai kegiatan itu bagaimana supaya anak-anak itu banyak itu berprestasi semua gitu loh, Pak. Kami harapan kami seperti itu. Iya. Pak. Kemudian tadi mengenai mulai tadi yang sains terapan itu baru kami kembangkan itu tahun 2010, Pak. Iya. Jadi setelah saya urutkan ya Pak ya, dari otot sudah, dari kegiatan seninya sudah, kemudian skill-nya, keterampilannya sudah. Nah kami baru mencapai istilahnya untuk peningkatan mutu lewat intelektualnya, Pak. Nah intelektual itu kita bagi sains murni dan sains terapan, gitu Pak ya. Untuk sains murni, Pak, itu kan yang jelas kami itu kalah bersaing dengan anak-anak negeri, misalnya SMA 1 Pati, misalnya seperti itu. Itu tetap kita lakukan, tapi tidak merupakan misalnya skala prioritas. Justru yang negeri tidak kembangkan harus kami angkat, gitu Pak. Nah, rata-rata sekolah negeri kan males untuk mengembangkan sains terapan itu, Pak. Karena yang jelas kan biayanya mahal, waktunya lama, belum tentu berhasil. Makanya kan agak malas. Ya justru mereka agak malas itu justru kami harus kuat gitu, Pak. Iya Pak. Pak Suroto, saya kira bagus sekali prestasi penjenengan sebagai SMA swasta sudah memberi inspirasi untuk masyarakat luas, khususnya sekolah-sekolah yang lain ya. Jadi mudah-mudahan berkembang terus, sukses terus. Amin. Dan siswanya tambah banyak yang berminat untuk masuk SMA PGRI 2 Kayen di Pati, Pak. Pati di Kayen ya, Pak ya. Dan bagi sekolah-sekolah lain yang berprestasi, kami juga akan mencoba karena akan menjadi inspirasi untuk Jawa Tengah juga, akan kami komunikasikan melalui channel Inspirasi Jawa Tengah. Karena itu jangan lupa subscribe terus, tekan tombol lonceng supaya nanti kami kirim video-video menarik selanjutnya. Untuk Pak Suroto SPD MPD, sekali lagi saya ucapkan selamat. Ya, dari masyarakat bisa menikmati prestasi penjenengan, mudah-mudahan berkembang terus. SMA yang penjenengan pimpin juga nama harum untuk PGRI di Jawa Tengah. Sekali lagi terima kasih. Minal aidin wal faizin, karena masih suasana Lebaran, halal bihalal. Terima kasih partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.